manusia. Tentunya kita selalu berada dalam tonggak bagaimana kemudian hak asasi manusia sebagai dasar dan tentunya mengharapkan selalu pembaharuan daripada konteks peningkatan penghormatan, perlindungan dan juga pemenuhan daripada hak asasi manusia itu selalu terkristalisasi dalam konsep kontemporer termasuk juga ketika menjangkau isu-isu baik itu lingkungan hidup yang sehat, masyarakat adat dan hak-hak lainnya termasuk di dalamnya yang berkaitan dan yang paling utama itu adalah isu hak atas akses daripada sumber daya alam, baik itu atas tanah, hak atas air dan juga termasuk di dalamnya hak-hak lain termasuk mengenai bisnis dan hak asasi manusia. Nah, ini kita lihat dalam RUU HAM ini sebenarnya kita bisa memberikan proporsi ya mengenai apresiasi terapresiasi dalam draftnya yang sebenarnya memberikan dan mengakui hak atas lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat sebagai wujud daripada hak asasi manusia. Walaupun tadi sebenarnya kita juga mendengarkan dari Mas Leri ada diksi yang menyebutkan dalam perumusan pasalnya itu dan masih bersifat kalau kita orang hukum sendiri melihat bahwa itu kayaknya deklaratif banget ya di dalamnya dan membutuhkan lagi penjelasan. Nah, ketika kemudian misalnya kita melihat di pasal terhadap 43 ya, istilah badan usaha yang mulai dimasukkan sebagai subjek, kita lihat di pasal 43 ayat 3, bagaimana kemudian disebutkan setiap individu, organisasi dan badan usaha berhak berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta menghimpun dana untuk maksud tersebut. Nah, RUU ini sendiri dilihat masih menyisakan ya celah eksploitasi yang sangat besar termasuk mengenai pengaturan hak-hak baik itu upah pekerja dan perlindungan ketenaga kerjaan yang bersifat normatif. Sehingga kalau kita melihatnya bahwa masih ada keharapan yang tadinya bahwa akan dieksekusi dengan lebih limitatif dan kemudian dapat melindungi kelompok rentan baik itu sebagai pekerja kontrak informal dan terkhusus kepada hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang kerap kali kita lihat bahwa itu akan digugurkan dengan adanya undang-undang sektoral lainnya. Nah, itu yang kemudian menjadi pertimbangan dan akhirnya mengarahkan kami kepada tiga isu. Yang pertama itu mengenai pengakuan hak atas lingkungan hidup yang tidak diikuti dengan rumusan kewajiban negara yang jelas. Kalau kita buka dalam draft rancangan uh, HAM ini sendiri di pasal 44 itu menyebutkan dalam pasal 1 hak atas lingkungan hidup adalah HAM. Saya cari lagi, kembali lagi ke penjelasan kan biasanya dikasih begitu ilmunya ya kita cari ke penjelasan. Saya lihat kayaknya cukup jelas ya beberapa di bagian belakang ya. Walaupun ada rangkaian kata-kata di bagian penjelasan, tetapi kita melihat bahwa ternyata masih penyematan terhadap pasal tersebut itu pengakuan tidak disertai dengan kewajiban negara selaku penyandang kewajiban atau duty holder daripada dan sekaligus dari penjabaran atas mekanisme penegakannya. Nah, ini kita kaitkan lagi dengan prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia, bagaimana kemudian UNGP itu sendiri, Human Rights and Environment, kemudian kita melihat juga di 2012-2018 oleh Knox itu sudah memuat 16 prinsip penting yang harus direalisasikan oleh negara dan rasa-rasanya sampai kemudian Jan Raji berpulang di 2021 Indonesia masih jalan di tempat khususnya berkaitan dengan uji tuntas, due diligence dan termasuk mengenai pendekatan dan juga untuk memastikan daripada bisnis dan hak asasi manusia itu bisa dilaksanakan khususnya di Indonesia. Nah, ini yang kedua menjadi titik poin kami juga adalah mengenai pengakuan hak masyarakat adat yang tidak juga disertai dengan mekanisme pengakuan dan definisi peristilahan yang jelas. Ini kita lihat dalam pasal 65 RUU HAM itu tidak memiliki definisi apapun yang berkaitan dengan masyarakat adat, hak tradisional ataupun hak ulayat. Nah, ini kita lihat bahwa pada rumusan pasal bagian ketujuh hak masyarakat adat itu memang masih sumir. Jadi kalau mungkin nanti anak-anakku sekalian atau sahabat-sahabat yang lain masih lihat teori-teori mulai dari Philippus Hajon, kemudian bagaimana kemudian formulasi daripada rumusan-rumusan pasal ya menjadi sumir, abstrak dan kemudian akhirnya nanti tidak akan bisa juga di
dilaksanakan dan dieksekusi dengan baik. Nah, bagaimana kemudian kita lihat dalam RUU HAM ini tidak juga menyinggung mengenai mekanisme pengakuan, khususnya bagaimana kerentanan yang tunduk pada regulasi sektoral yang tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Sebagai contoh, kita lihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hidup hukum adat yang memuat syarat-syarat yang sebenarnya ketat dalam pendefinian masyarakat hukum adat itu sendiri. Nah, RUU Hak Asasi Manusia ini yang semestinya menjamin pengaturan berkenaan pengakuan masyarakat adat itu sendiri kembali kepada pukulan menjadi deklaratif semata, bukan pada pemberian dan juga eksekusi oleh negara terhadap kelanjutan daripada persoalan-persoalan masyarakat adat yang ada di masyarakat. Nah, RUU HAM ini seharusnya menjadi pengurai masalah existing pengakuan masyarakat adat dengan memastikan bahwa syarat-syarat pengakuan tidak menjadi penghambat bagi penikmatan hak-hak masyarakat adat itu sendiri. Nah, ini gejala-gejala itu sudah kita lihat sendiri, kami sendiri ketika melakukan penelitian yang dibantu dari program EU Yapika Sepaham, itu kami melihat ketika ke lapangan, khususnya berkaitan dengan masyarakat adat. Sebagai contoh, mungkin kita lihat di Rawa Aupa di Kendari, Sulawesi Tenggara, termasuk juga di bagian Palangga, Konawe Selatan, bagaimana kemudian industri eksploratif ya, eksplorasi tambang itu mengalahkan daripada kepentingan masyarakat adat itu sendiri. Bisa dibayangkan ya, ketika kemudian dari pusat itu sudah sekian puluh ribu hektar di dalamnya, dan ternyata ketika kita tiba di sana di masyarakat adat mereka, dan khususnya masyarakat yang ada sekitar, mereka menyampaikan itu adalah rumah kami yang masuk dalam petanya. Nah, inilah yang kemudian memasukkan kami kepada eh, titik poin ketiga, yaitu RUU HAM ini belum merumuskan secara tegas dan menjawab persoalan tanggung jawab ataupun kewajiban bagi korporasi untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia atau human right due diligence-nya. Bahasa Bugisnya begitu mungkin ya. Ya, baik. Jadi bagaimana kemudian RUU HAM ini menggunakan tadi kami sudah sebutkan nomenklatur badan usaha yang berbeda daripada diksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang dari KUH Pidana terhadap istilah korporasi. Jadi perbedaan rumusan nomenklatur ini memungkinkan terjadinya celah ya pertanggungjawaban. Jadi bisa leceng lagi nih di dalam pelaksanaan ataupun juga pertanggungjawaban terhadap korporasi tersebut. Nah, RUU seharusnya tidak mengatur mengenai kewajiban korporasi melaksanakan uji tuntas sebagai upaya memitigasi, tetapi juga lebih besar karena kekhawatiran kami adalah jangan sampai human right due diligence-nya menjadi sebuah instrumen yang berisiko menjadi sekedar formalitas administratif dan macan kertas. Kritik dan juga para dari pakar hukum juga termasuk koalisi masyarakat sipil juga itu menyoroti banyak sekali bahwa tanpa adanya pasal-pasal yang mengikat secara pidana maupun perdata, pengawasan negara terhadap pelanggaran HAM oleh bisnis akan terus berjalan. Walaupun mungkin nanti teman-teman dari kementerian juga akan menyampaikan bahwa ada niat baik, termasuk di dalamnya itu adalah upaya pendeliverian daripada informasi aktual terhadap bisnis dan HAM mengenai dengan media Prisma. Tetapi ini kita lihat juga dulu ya dalam instrumennya apakah betul-betul tidak terlepas daripada informasi administratif yang ternyata nanti menguntungkan. Nah, kelemahan termasuk dalam mendasar dalam sistem uji tuntas ini adalah kami menilai batasan rantai pasoknya juga sangat sempit. Ketika kemudian kita beranjak pada UNGP ataupun juga praktek yang dilakukan oleh CSRD ya dari Eropa itu sudah memberikan sebuah batasan komprehensif. Bahkan mereka tidak mau lagi menerima ataupun memasok hasil-hasil dari sumber daya alam dari negara lain yang kemudian diketahui bahwa itu melanggar daripada hak-hak lingkungan yang ada. Nah, ini kita lihat bagaimana kemudian uji tuntas yang diusulkan itu seringkali hanya mencakup perusahaan juga yang hanya berskala besar dengan hubungan bisnis yang mapan langsung di bawah mereka. Nah, ini kita lihat bagaimana kemudian kerentanan masyarakat adat membuat petani dan buruh harian di ujung
hulu rantai pasok atau upstream supply chain-nya itu kerap berada di luar jangkauan perlindungan hukum. Termasuk padahal mereka yang paling terdampak secara operasi bisnisnya. Nah, ini kami juga melihat bahwa terjadi masalah independensi dan juga beban pembuktian korban, di mana uji tuntas di Indonesia masih banyak bergantung pada layanan audit pihak ketiga yang disewa oleh korporasi sendiri. Jadi kita bisa bayangkan hal ini ketika RUU HAM itu sendiri termasuk pemasukan dalam pasal-pasalnya, ternyata itu juga masih harus kita cari di dalam penjelasan yang tidak jelas. Nah, ini yang kemudian membuat bahwa sistem ini masih memiliki kelemahan dalam integritas dan seringkali gagal ya mendeteksi pelanggaran di lapangan. Belum lagi secara tegas memindahkan daripada beban pembuktian atau shifting of burden-nya itu kepada pihak korporasi. Nah, kita tahu they have the capital, they have the money. Nah, inilah yang kemudian akhirnya memaksa masyarakat ataupun korban-korban konflik agraria tetap memikul beban yang berat untuk pembuktian dalam kesalahan-kesalahan yang perusahaan ataupun korporasi itu khususnya ketika beracara di pengadilan. Ini banyak yang masuk angin di dalamnya. Nah, kemudian kita juga tidak, kami juga melihat bahwa dalam rumusan RUU HAM itu sendiri terjadi seharusnya berada dalam istilah terjebak di dimensi waktu itu saja, statis. Karena seharusnya fase yang kita masukkan dalam NGP ataupun bisnis itu sudah masuk kepada mandatory transition, sudah pada perancangan bukan lagi mengenai bagaimana kemudian pelaporan-pelaporan semata, tetapi juga harus menargetkan mengenai penyelesaian termasuk dalam rancangan Perpres tentang penilaian kepatuhan pelaku usaha terhadap bisnis dan hak asasi manusia. Nah, ini harusnya berbeda dari aturan sebelumnya, termasuk regulasi baru ini wajib untuk didesain dengan garis waktu penegakan hukum yang lebih tegas dan enforceable. Nah, ini yang kemudian kita lihat bahwa ternyata sebagai contoh mungkin ya di dalam RUU HAM ini seharusnya juga sudah mulai termasuk di dalamnya itu apa ya mengalirkan signal bahwa semisal ya ketika kita menyasar korporasi maka harus dengan karyawan yang di atas 2.000 orang, seluruh perusahaan yang berorientasi ekspor beserta ekosistem rantai pasoknya serta sektor industri yang masuk dalam kategori resiko pelanggaran hak asasi manusia lingkungan yang tinggi seperti ya sektor perkebunan sawit, tambang dan manufaktur tekstil. Nah, ini yang paling jarang ya tersentuh di dalam pilihan-pilihan di dalamnya. Ini sudah ada nota ini ya, sudah ada notes ya di dalamnya. Nah, ini yang kemudian terakhir dari kami. Bagaimana kemudian pembaruan Undang-Undang RUU HAM ini sebagai keniscayaan dan langkah yang sangat penting, tetapi pembaruan tersebut mesti memperkuat perlindungan hak asasi manusia yang sejalan dengan standar HAM yang ada, termasuk dengan dimensi progres terhadap instrumen-instrumen baik itu yang bersifat hard law ataupun soft law di kancah internasional. Karena sebenarnya banyak sekali momen-momen ataupun juga instrumen yang dapat digunakan untuk kemudian mencegah dan juga melakukan apa istilahnya preventif dari awal daripada kemungkinan terjadinya potensi pelanggaran hak asasi manusia. Terakhir, penguatan dapat dilakukan dengan kewajiban negara yang lebih jelas, tidak sebatas menyebutkan hak-hak saja yang telah diakui, dan juga mengklasifikasi berbagai nomenklatur dan pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan kewajiban bagi korporasi untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia sebagai bagian dan implementasi daripada 3 pilar khususnya berkaitan dengan UNGP, bisnis dan hak asasi manusia. Mudah-mudahan tidak ada lagi nanti ya anak-anak yang kemudian ketika kita melakukan penelitian ya di lapangan diambil sumber daya alamnya dan sementara anak-anak itu tersebut malahan tidak memiliki sepatu ataupun sendal untuk pergi ke sekolah. Nah, itu yang kemarin kami dapatkan ketika terjun langsung ke lapangan dan rasa-rasanya kayak di dada itu kayaknya berat sekali melihat mereka terlunta-lunta di buminya sendiri yang sudah sangat kaya raya sekali ini. Demikian dari kami. Saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih Prof. Birka, luar biasa pemaparannya. Jadi Prof. Birka tadi menyoroti ya aspek-aspek dari lingkungan hidup, masyarakat adat, dan isu bisnis dan HAM. Mungkin saya perlu beralih ke senior saya, abang saya itu di LBH Makassar. Dulu waktu saya mahasiswa, saya masih dapat beliau ya.
Jadi panggil Bung Ansar. Eh, Mungkin Bung Ansar bisa berbagi sharing sebagai pengacara publik ya, pengacara publik di LBH Makassar mengenai pengalaman-pengalaman dan masalah hak asasi manusia yang dihadapi dari teman-teman LBH dan masyarakat di Sulawesi Selatan sesuai dengan tupoksi teman-teman sebagai pengabdi bantuan hukum. Waktu dan tempat dipersilakan, Bung. Eh, Terima kasih, Bung Munif. Pertama-tama saya minta izin kepada senior-senior untuk menyampaikan beberapa hal. Tadi sudah banyak ya kita dengarkan dari dua pembicara sebelumnya. Mungkin pada kesempatan ini sesuai dengan tupoksi kami, mungkin saya akan lebih banyak berbicara dalam konteks pengalaman kami pendampingan kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Sebenarnya seperti apa? Dihubungkan juga dengan pasal-pasal yang ada di dalam rancangan Undang-Undang HAM ini. Apakah bacaan ke depan dengan hadirnya rancangan undang-undang yang disodorkan oleh pemerintah ini, eh, pemenuhan terhadap hak asasi manusia itu akan lebih jelas atau seperti apa situasinya ke depan? Eh, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kalau tadi ada banyak hal yang disinggung soal bagaimana kemudian ketika perusahaan melakukan perampasan ruang hidup, kami dari Makassar sampai ke Tenggara itu melakukan pendampingan kasus-kasus dan kami menemukan fakta-fakta bagaimana kenyataan dampak dari perusahaan misalnya merampas ruang hidup dari warga. Bagaimana petani-petani ketika kemudian mereka itu melakukan perjuangan dan pada akhirnya mereka itu harus berhadapan dengan hukum dan pada kenyataannya mereka mengalami kriminalisasi misalnya. Nah, itu menjadi salah satu persoalan-persoalan yang kami temukan di lapangan dan tidak hanya kriminalisasi yang kemudian mereka dapatkan di lapangan, tapi mereka juga mengalami kekerasan, misalkan dari aparat kepolisian, yang itu justru merepresentasikan tindakan dari negara. Dan ketika kemudian kita melaporkan peristiwa-peristiwa semacam itu, kita menemukan seolah-olah atau faktanya itu sama sekali tidak berjalan. Nah, mungkin juga ini akan terkoneksi dengan apa yang disampaikan oleh pembicara awal tadi, bahwa rekomendasi yang dimiliki kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM untuk mengeluarkan rekomendasi itu memang pada kenyataannya karena dia tidak memiliki semacam konsekuensi ketika rekomendasi itu tidak dijalankan, maka itu bisa membuat atau tidak adanya konsekuensi tersebut itu berkontribusi terhadap impunitas, keberulangan secara terus-menerus. Walaupun Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi bahwa ini perlu ada penegakan hukum karena ada dimensi pelanggaran HAM di dalamnya, tapi penegakan hukumnya justru tidak berjalan karena tidak adanya konsekuensi hukum yang ketika rekomendasi itu tidak dijalankan. Itu satu hal. Yang kedua, kami juga menyoroti salah satu pasal yang menurut kami ini sangat krusial juga untuk kita krisis secara bersama. Eh, Misalnya tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa hal yang menurut kita juga adalah sebuah kemajuan, tapi penting untuk mendefinisikan dan dibuat secara ketat sehingga tidak terjadi pada akhirnya tidak terjadi yang namanya pasal karet. Misalnya begini, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Salah satu alasan untuk lakukan pembatasan terhadap hak itu kan adalah untuk tujuan ketertiban publik. Nah, menurut kami, ini adalah salah satu klausula yang perlu ada penegasan secara strict, secara jelas. Kenapa? Karena ini bisa saja akan digunakan sebagai legitimasi untuk melakukan pembatasan terhadap hak-hak. Misalnya ketika teman-teman sedang berdiskusi, maka pasal ini itu justru bisa digunakan bahwa diskusi teman-teman itu dinilai akan mengganggu ketertiban publik sehingga eh, polisi atau negara dalam konteks ini itu bisa melakukan penindakan pembubaran kah dan lain sebagainya. Termasuk aksi-aksi juga itu juga bisa dinilai bahwa itu adalah aksi yang sudah mengganggu ketertiban publik. Makanya penting sekali menurut kami ini perlu ada penjelasan secara strict, secara tegas sehingga itu tidak berpotensi untuk digunakan sebagai legitimasi untuk kepentingan negara. Dan eh, sebenarnya dalil ini itu tidak hanya menjadi khawatiran, tapi memang kenyataannya seringkali digunakan. Misalnya baru-baru ini LBH mendapat laporan
dalam konteks pemutaran film Pesta Babi. Jadi dalil bahwa Pesta Babi itu diskusi ini akan mengganggu ketertiban publik itu nyata betul-betul digunakan oleh aparat negara. Makanya menurut kami penting untuk kemudian ini dijadikan sebagai perhatian juga untuk ditegaskan di dalam undang-undang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kami ini tentu berbasis pada pengalaman ya, lagi-lagi berbasis pada pengalaman kami. Melihat juga koneksinya dengan impunitas itu. Kami seringkali berpikir apakah kemudian harus ada pembedaan antara pelanggaran HAM dengan kriminal biasa, sehingga mekanisme penyelesaiannya itu pun itu harus di jalur yang berbeda. Karena kami beranggapan bahwa ketika kemudian katakanlah aparat polisi, aparat negara melakukan kekerasan terhadap warga negaranya, maka menurut kami itu adalah bentuk pelanggaran HAM karena ada domain negara di dalamnya. Nah, ketika kemudian itu di bawah mekanismenya ke penyelidikan yang dalam konteks ini adalah kepolisian misalnya, maka potensi untuk terjadinya konflik kepentingan itu besar sekali. Di tengah tidak adanya konsekuensi hukum ketika Komnas HAM memberikan rekomendasi itu. Nah, menurut kami ini juga perlu menjadi perhatian. Apakah ada penting untuk melakukan pemisahan mana kriminal biasa, mana kriminal yang memiliki dimensi pelanggaran HAM, benar bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Nah, karena itu tadi dalam pengalaman kami sering menemukan bahwa ini terjadi konflik of interest. Kenapa kemudian ini tidak berjalan begitu? Nah, lain halnya lagi, Bapak Ibu sekalian, ini dalam catatan kami sudah berdiskusi, masyarakat sipil juga ini sudah berdiskusi, dan YLBHI sebetulnya sudah memberikan pernyataan sikap ya, bahwa kita menolak perubahan rancangan undang-undang ini. Karena ada beberapa hal yang menjadi catatan. Kita juga mencatat terkait dengan prinsip non-retroaktif. Nah, itu juga menurut catatan kami, ini harus ada pengecualiannya. Harus ada pengecualian. Ya, kita tahu secara bersama bahwa memang pemberlakuan hukum secara surut itu melanggar prinsip hak asasi manusia. Tapi di sisi yang lain, memang penting juga untuk ada ini dikecualikan terhadap kasus yang seperti apa yang kemudian ini perlu diberlakukan. Misalnya pelanggaran HAM berat. Kalau ini dihapuskan dan tidak diperbolehkan dalam konteks apapun, maka bisa jadi pelanggaran HAM berat masa lalu itu tidak lagi tidak lagi dapat dilakukan penyelidikan. Nah, ini jangan-jangan ini yang sebetulnya menjadi salah satu tujuan di tengah rezim hari ini begitu. Kemudian soal tadi sudah disinggung soal bagaimana kemudian perempuan memiliki kerentanan yang cukup kompleks dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia, masyarakat adat dan lain sebagainya itu. Pikir itu memang situasi-situasi yang juga kami temukan di lapangan ya. Anak-anak bagaimana ketika misalkan ruang hidupnya itu dirampas, masyarakat adat sebetulnya tidak hanya masyarakat adat tapi masyarakat petani yang justru juga berpotensi terlanggar hak asasi manusianya ketika ruang-ruang hidupnya itu dirampas dan mereka tidak punya mekanisme penolakan. Dia hanya bisa setuju. Kalau dia tidak misalkan memberikan persetujuan ya silakan ambil uangmu di pengadilan melalui mekanisme konsinyasi. Dan pengalaman kami itu ada pengalaman kami. Saat ini kami sedang mendampingi kasus yang terjadi di Luhut Timur. Petani Loli sudah berpuluh-puluh tahun mereka itu bertani dan mereka memilih untuk bertani. Dia tidak ingin hadir pertambangan di sana. Dia lebih memilih untuk bertani. Tetapi negara dengan legitimasi untuk kepentingan publik. Padahal di sana itu adalah investasi, sama seperti yang disampaikan tadi, bukan untuk pembangunan jalan, bukan untuk pembangunan rumah ibadah. Tapi yang mau dibangun di sana itu adalah pabrik. Dan masyarakat tidak punya pilihan untuk menolak. Kalau dia menolak, silahkan ada prosedur hukum untuk melakukan itu. Dia menggunakan konsinyasi. Nah, ini yang menurut kami juga menjadi sangat berbahaya kalau tidak ada mekanisme penolakan warga secara tegas. Bagaimana kalau kemudian ada perusahaan investasi mau masuk di sana dan masyarakat itu dengan nyata-nyata tegas menolak itu. Maka penting juga memang ada pengaturannya.
bahwa ketika ada masyarakat yang menolak, maka investasi itu tidak boleh masuk di situ. Nah itu kemudian apa lagi ya catatan-catatan kami. Nah di Takalar ya, ini bicara kasus karena kami sehari-hari banyak masalah yang datang ke kami. Di Takalar itu sudah berpuluh-puluh tahun berkonflik dengan PTPN. Dan sampai dengan saat ini, kasusnya itu tidak pernah selesai. Walaupun sudah ada, tadi sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM memang untuk melakukan pemetaan ulang, tapi rekomendasi itu tidak dijalankan oleh negara. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Di Bulukumba, masyarakat adat itu sudah berpuluh-puluh tahun dirampas tanahnya oleh perusahaan. Tapi lagi-lagi negara kemudian tidak memiliki fungsi. Atau ya, negara tidak memiliki, tidak berani di dalam konteks berhadapan dengan korporasi. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita ke depannya. Nah mudah-mudahan diskusi-diskusi ini itu bisa memberikan insight kepada pemerintah bahwa ini adalah momentum kita bersama. Terutama teman-teman mahasiswa ya. Kalau saya mungkin mencoba untuk memprovokasi teman-teman mahasiswa. Karena kenapa? Ya kalau kami di LBH Makassar meyakini bahwa perubahan itu perlu ada dorongan dari bawah. Perlu ada dorongan dari bawah, termasuk juga ketika kami melakukan pendampingan kasus, itu selalu menggunakan atau selalu bersama dengan teman-teman mahasiswa. Bahayanya ketika kemudian kita akan diskusi-diskusi, itu yang saya bilang tadi, ini bisa dilakukan penilaian oleh negara, ya, bisa dilakukan oleh penilaian, bahwa diskusi kalian itu mengganggu ketertiban umum, dan teman-teman bisa ditangkap, bisa jadi. Nah, ini yang menurutku penting untuk keterlibatan teman-teman mahasiswa mendorong dari bawah diskusi kita ini. Karena kalau tidak ada dorongan dari teman-teman mahasiswa, dari masyarakat sipil, saya pikir dengan rezim saat ini, mudah-mudahan dari ruangan ini diskusi kita bisa didengar. Pertanyaannya adalah, apakah iya pengalaman kita beberapa tahun terakhir banyak masukan dari masyarakat sipil justru itu diabaikan saja oleh pemerintah. Hanya momentum ini perlu ada keterlibatan teman-teman mahasiswa untuk sama-sama kita mendorong rancangan undang-undang HAM yang lebih mengedepankan perlindungan hak daripada tatanan kelembagaan itu sendiri agar berimbang. Saya pikir seperti itu, kawan Munif. Terima kasih Bung Arsad. Berangkat dari pengalaman ya, kasus-kasus yang sudah ditangani atau didampingi oleh teman-teman LBH, mungkin tadi dibahas kelompok rentan, dan di RUU HAM kelompok rentan itu juga memang diadres. Tetapi yang luput di sini mungkin tadi yang disebut Bung Ansar, petani misalnya. Saya belajar hukum hak asasi manusia internasional, sekarang instrumen HAM yang paling terbaru tahun 2018 itu ada namanya United Nations Declaration of the Rights of Peasants and Other Peoples Working in Rural Areas. Jadi kalau masyarakat adat itu UNDRIP, hak-hak petani sebagai HAM itu diakui melalui UNDROP ya. Itu singkatannya UNDROP. Oke, terima kasih Bung Ansar dan Prof. Birka dan Mas Leri. Mungkin kita sudah memasuki sesi berdiskusi ya. Jadi teman-teman, saya persilakan kepada teman-teman tidak harus bertanya, atau teman-teman memiliki keluhan, memiliki analisis tersendiri, mungkin itu bisa dilempar dalam forum untuk kita bisa diskusikan. Kurang lebihnya untuk sesi pertama 3 penanya atau penanggap dari teman-teman, saya persilahkan. Ada yang mau? 1, 2, ada lagi? 3. Oke, dari ujung dulu ya. Bentar, dipakai mic. Baik, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Brian dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi sebelumnya, jika diperkenankan, saya ingin sedikit menilik lebih dalam terkait pasal 65 ayat 3 dalam RUU HAM ini. Jika kita melihat di pasal 65 ayat 3 ini, terdapat sebuah klausula bahwa terdapat sebuah penegasan yang mensyaratkan adanya persetujuan masyarakat adat
sebelum pembangunan atau investasi di tanah ulayat. Namun, muncul satu pertanyaan. Apakah dengan adanya syarat persetujuan ini, dalam posisi masyarakat adat menolak, maka negara di sini akan memberhentikan tindakannya dalam melangsungkan sebuah pembangunan? Atau ia dapat saja melangsungkan sebuah pembangunan dengan landasan Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945. Dalam hal tersebut, saya selama mempelajarinya di kelas bersama dengan Pak Munif menyampaikan terdapat hierarki yang perlu dipahami antara hierarki tentang hak menguasai dengan hak memiliki. Terlepas daripada pelegitimasian hak memiliki itu kuat, selama negara terjun untuk menguasai demi kepentingan umum, hak memiliki tersebut dapat dikesampingkan. Namun, dalam pasal ini perlu kita tinjau sedikit pertanyaan sederhana. Apakah RUU ini benar-benar menjamin perlindungan hak masyarakat adat nantinya? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Maaf sebelumnya pertanyaan ini saya mungkin bisa dijawab oleh Pak Ansar dan Prof. Birka karena tadi menyinggung tentang lingkungan dan hak rakyat masyarakat adat. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Farel dari Universitas Sawer Gading. Jadi kami diundang di sini untuk mengikuti kegiatan ini. Yang jadi sebenarnya entah ini pertanyaan atau tanggapan, tapi yang bisa saya lihat dalam perkembangan terkait perlindungan HAM ini, yang masih tergambar di pemikiran saya pribadi bahwa saya pernah menuntut ilmu di Unhas ini, yang bisa saya petik dari teori Prof. Hamid Awaludin bahwa yang dikatakan pelanggaran HAM itu ketika hak kita diambil ataukah diganggu oleh hak orang lain. Namun dan juga negara tidak boleh membatasi dan melanggar hak kita. Namun seiring dengan perkembangan HAM ini saya lihat bahwa mungkin seiring pelanggaran HAM modern seperti hak digital dan hak atas dampak dari proyek-proyek negara yang kemudian dilanggar, mungkin konsep atau teori pelanggaran HAM ini juga bisa berkembang terkait dengan bahwa negara juga telah mencampuri dan mengambil hak kita. Jadi sebenarnya harapan kami bahwa dalam kegiatan uji publik RUU HAM ini seharusnya perlu ada keterlibatan dari pembuat atau perancang aturan itu sendiri. Karena kami menganggap bahwa pihak terkait sudah tidak, kami sudah trust issue terkait dengan pembuat kebijakan ini karena sudah tidak ada lagi kepentingannya untuk mendengarkan dalam hal mungkin partisipasi publik ini. Justru seharusnya pembuat kebijakan ini harus berkaca pada putusan MK nomor 91 terkait dengan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja itu, di mana tentu itu dianggap inkonstitusional karena tidak mendengarkan partisipasi dari golongan buruh. Mungkin itu sedikit dari saya untuk menjadi masukan ke depan bagaimana kita melibatkan pihak pembuat kebijakan dalam kegiatan seperti ini. Terima kasih. Yang selanjutnya yang di belakang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berasal daripada siswa KKN tematik yang berada di Lembaga Bantuan Hukum Makassar. Saya ingin memberikan sedikit saran serta pertanyaan untuk kakak-kakak sekalian. Yang pertama ialah saran saya untuk perubahan RUU HAM. Menurut saya pribadi ialah RUU HAM perlu didukung baik dalam lingkup pemerintahan maupun lingkup publik. Dikarenakan pada hari ini pemerintah jangan sampai menganggap hak asasi manusia hanya sebagai pelengkap. Pelengkap saja. Bayangkan Presiden B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan untuk membatasi duifungsi ABRI. Dan di tahun 2025 pemerintah menerbitkan aturan mengenai kedudukan jabatan publik dan sipil untuk prajurit TNI aktif yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025.
aturan terbaru mengenai penugasan anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan publik serta sipil yang tertuang dalam Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Polri. Melalui Belait ini, anggota Polri aktif diperbolehkan untuk menduduki jabatan di luar institusi tanpa harus pensiun dini ataupun mengundurkan diri terlebih dahulu. Dan betul yang dibilang daripada Kak Ansar tadi yang dari LBH, yaitu bahwasanya wewenang terkadang menyalahi aturan HAM dikarenakan aparat penegak hukum sudah terlalu besar wewenangnya tanpa diikuti oleh aturan HAM yang ketat. Membatasi wewenang tersebut. Pertanyaan saya ialah yang pertama terkhususnya untuk aparat pemerintah atau kanwil daripada Kementerian HAM yang hadir pada hari ini ialah apakah kebijakan pada hari ini yang sebenarnya tidak ada seolah-olah diadakan dan kebijakan yang telah ada seolah-olah ditiadakan. Sekian dan terima kasih. Oke, mohon namanya Muhammad Rayhan Umar, Kak. Raihan. Rayhan. Oke, terima kasih, Raihan. Oke, sebelum saya serahkan, apakah masih ada? Oke, 1, 2, 3, 4. Kita tampung dulu saja, Prof? Atau mau respons dulu? Bagaimana, Mas Leri? Kita tampung aja dulu ya. Iya. Kita ada 4 penanya atau penanggap. Saya mulai dari 5 ya. Oke. Saya mulai dari yang di belakang dulu, Ibu ya. Boleh dioper mic-nya? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti Dharma Pertiwi, perwakilan dari Kita Bhinneka Tunggal Ika, dan kebetulan mewakili teman-teman perempuan yang hadir pada pagi hari ini. Iya, saya sehari-hari sebagai project officer juga dari Berdaya Bareng yang fokus pada disabilitas perempuan maupun pemuda. Kami melatih juga teman-teman dalam hal digitalisasi dan juga kewirausahaan. Hadir di sini saya menjadi sadar bahwa ternyata banyak hal yang diatur dalam kelompok-kelompok yang kami tangani sehari-hari juga seperti itu. Dan kami pernah mengadakan satu forum yang mengatakan bahwa kita tuh tidak pernah mengadakan forum di ruang mewah atau hotel-hotel mewah, apalagi terkait dengan membicarakan kemiskinan. Dan itu yang terjadi di pemerintahan atas kita karena ada nirempati yang terjadi kalau kita membicarakan kemiskinan di hotel mewah. Sungguh sebuah ironi seperti itu. Dan yang terkait juga dari RUU HAM ini bahwa kita tuh tidak bisa serta-merta membatasi ruang publik apalagi di bidang digital karena dari RUU HAM yang terjadi barangkali ada pembatasan penggunaan sosial media yang terjadi. Contoh ketika demo di Jakarta itu Instagram, Thread maupun sosial media lainnya itu di down ataupun di ban oleh Komdiji. Bahkan saya sadar ternyata pemerintah bisa sigap menanggapi isu-isu yang meresahkan mereka dibanding dengan isu-isu judol maupun pinjol ilegal yang ada gitu. Segercep itu mereka dalam menangani isu yang bisa saja meresahkan mereka. Satu keresahan lagi saya yang mau saya sampaikan, ternyata RUU ini dibuat dengan cepat dan apa yang bisa kita harapkan dari hal-hal yang instan seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Vanessa. Saya perwakilan dari buruh
dengan organisasi Marsina ID. Dari pemaparan Undang-Undang HAM dari pasal pertama sampai pasal terakhir yang saya kaji, ini bukan mau menjawab kebutuhan urgensi penting untuk seluruh masyarakat kita. Tapi ini adalah undang-undang yang menentukan hak kita sebagai manusia, hak kita sebagai warga negara untuk bisa dengan bebas mempertahankan jati diri kita di atas ketimpangan-ketimpangan sosial yang saat ini digunakan sama orang-orang penting atau lembaga-lembaga penting dan aset-aset negara untuk kepentingan para elit-elit mereka saja. Kenapa? Dari pasal pertama sampai pasal terakhir itu bukan menjawab sebuah urgensi penting agar masyarakat itu bisa mendapatkan perlindungan aman, masyarakat bisa menjawab semua kericuan yang terjadi di luar, tapi memperluas pelaku-pelaku pelanggaran HAM sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang secara kita lihat di itu, ketika perusahaan melakukan PHK kepada buruh, itu di dalam undang-undang itu tidak menjelaskan secara rinci bahwa tanggung jawab perusahaannya itu apa. Ketika dia melakukan apa ya dibilangnya buka lapangan kerja, dia menuntut buruh atau warga negara itu harus punya tanggung jawab, yaitu dia harus bekerja dengan giat, dia tidak boleh mangkar dalam bekerja, dia bekerja on time. Tapi ketika perusahaan tidak memenuhi hak dia sebagai warga negara yang mana sudah diatur di dalam undang-undang tersebut, dia buruh itu dengan gamblang langsung di PHK karena mengganggu stabilitas rantai pasok atau bisnis daripada pengusaha sendiri. Saya cerita sedikit, kemarin saya baru selesai riset dari beberapa kawasan-kawasan industri Jawa. Itu buruh itu punya upah setara dengan satu produk barang yang diproduksi dalam negeri. Jadi sisa dari upah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kita itu kita buruh cuma dapat 0,5%, sedangkan sekian berapa persen itu diambil jatah sama TNI, sama Polri, atau sama ini toko-toko partai-partai politik. Mereka terlibat di dalam yang mengatasnamakan stabilitas keamanan masyarakat untuk menjaga agar investasi itu tetap berjalan, tapi mereka lupa kalau ada ruang hidup masyarakat di situ yang dihancurkan, penggusuran terhadap petani-petani yang dari dulu mereka bertani di situ untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tapi dengan kehadiran industri ini mereka kehilangan mata pencarian mereka gitu. Terus bukan saja mengenai mata pencarian, tetapi perjanjian MOU antara warga atau masyarakat di lingkar industri itu tidak pernah memenuhi, karena secara tulisan di atas kertas itu lowongan kerja itu harus 0,30% itu berasal dari warga-warga sekitar, tetapi yang kenyataannya cuma 0,001% saja. Itu antara 10 sampai 20 pekerja yang berasal dari masyarakat-masyarakat lingkar situ untuk masuk jadi buruh di situ, dan semua itu adalah masyarakat yang dari luar masuk. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena menurutku itu adalah sebuah framing untuk membuat masyarakat itu belanja terus supaya
ketika masyarakat belanja itu masuk ke dalam pemotongan pajak. Ketika dia kos dia bayar. Ketika dia membelanjakan makanan untuk makan dia bayar gitu. Tapi kalau masyarakat lokal kan tidak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya temuin itu banyak sekali partai-partai politik itu terlibat di dalam sengketa-sengketa agraria, yaitu sengketa-sengketa tanah, pembebasan lahan untuk investasi besar-besaran. Tapi investasi ini itu menurutku belum terlalu kuat untuk masuk apa ya dibilangnya disebut pendapatan negara. Karena undang-undang yang tadi kita bahas itu masih penuh dengan ketimpangan. Karena di situ ada hak masyarakat yang dirampas, di situ ada hak sebagai buruh dilucuti. Nah, jadi menurutku apa ya, undang-undang HAM ini belum benar-benar meratifikasi sesuai dengan apa yang selama ini kita pelajari, apa yang selama ini kita tahu bahwa hak saya sebagai manusia, saya perlu mendapatkan perlindungan yang sah, dan saya perlu didengar suara saya, dan saya perlu untuk mendapatkan kebebasan untuk mengakses semua apa yang ada di sekitar saya untuk memberikan saya kehidupan yang sejahtera gitu. Dan terakhir saya mau bertanya, apakah Indonesia ini negara enggak? Kenapa saya harus bertanya itu? Ketika Indonesia ini dia negara, berarti dia harus punya kesadaran bahwa setiap ratifikasi seperti HILO kan, seharusnya dia harus meratifikasi itu secara gamblang dan memenuhi hak-hak kita sebagai buruh gitu. Tapi yang saya berpikir, Indonesia ini sebenarnya bukan negara, tapi Indonesia ini adalah bentuk dari korporasi terselubung agar sumber daya alam ini diambil tanpa ada pemberontakan yang secara komprehensif dari masyarakat. Karena undang-undang HAM ini itu bukan menjawab hak kita sebagai masyarakat, tapi itu undang-undang ini untuk menindis kita, untuk menglegitimasi masyarakat untuk dibungkam, tidak boleh bersuara. Kayak seperti kemarin hasil riset dari teman-teman satu tim dengan saya itu, setiap penggalian tambang itu diakomodir oleh siapa? TNI sama Polri. Jadi ketika rakyat mau bersuara, langsung para apa sih namanya itu, panglima, para bintang-bintang itu pada turun semua hadapi masyarakat gitu. Jadi menurutku Indonesia ini belum disebut negara. Indonesia ini masih harus disebut dengan korporasi besar yang siap mensuplai sumber daya alamnya masuk ke pasar global. Jadi kita ini bukan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia. Kita ini adalah buruh internasional yang untuk disuplai semua bahan baku dari Indonesia ke sana tanpa masyarakatnya itu bersuara, tanpa masyarakat itu melawan. Ya menurutku kemerdekaan kemarin itu bukan sebagai sebuah titik acuan untuk kita berdiri atas kemerdekaan kita yang solid. Tapi kemerdekaan itu untuk membuat kita orang Indonesia sendiri yang menindas orang Indonesia sendiri menurutku. Makasih. Ya, satu kita angkat kepalan tangan untuk kita sampaikan kita harus merdeka dari semua ketimpangan ini. Supaya undang-undang HAM ini bisa kita semua ubah sesuai ke rumput gitu. Makasih. Terima kasih. Selanjutnya, monggo. Ibu dosen dulu ya, sebelumnya yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya stressing saja kepada apa yang disampaikan oleh Birka tadi terkait dengan hak lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia. Nah, tadi disampaikan oleh Ibu Prof bahwa di bagian penjelasan juga tidak ada penjelasan yang seperti apa ya hak lingkungan yang terdapat di dalam
undang-undang mengenai hak asasi manusia itu. Sementara kalau kita lihat sekarang kan memang terutama mungkin kita fokus kepada peristiwa yang terjadi di 3 provinsi beberapa bulan yang lalu ya. Aceh, Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Itu kan kerusakan lingkungan yang kalau kita lihat di sana itu kan demikian besarnya kan gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat, kita rutin orang bilang itu adalah bencana alam, ya kan? Tapi kalau kita telusuri kan sebenarnya ada